adalah Wuling Bingo. Bingo. Ini adalah Wuling Bingo. Dan ini cocok buat kalian yang pengen Wuling REV, tapi pengen kabin yang lebih gede. Kayak gimana sih mobil ini? Yuk lihat. Coba deh lihat bentuknya. Masa iya nggak gemes ngelihat mobil yang bentuknya tuh bulat-bulat, imut-imut, lucu-lucu kayak begini. Bahkan bentuk lampunya aja juga lucu ya. Terus ada garis LED, DRL gitu, udah proyektor juga. Terus di bagian bawahnya, di dekat bumper nih, ada list chrome yang bagus dan sama sekali tidak terkesan norak, apalagi lebay. Di bagian yang itu juga ada pattern atau pola yang bentuknya diamond, yang somehow nyatu sama mobil yang bentuknya bulat ini. Bener-bener menarik kalau di jalan. Sebenarnya di balik bentuknya yang gemes ini, dia masih pakai platform atau rangka atau bahkan chassis yang sama dengan Wuling REV, yakni GSEV, Global Small Electric Vehicle. Jadi bisa dibilang ini Wuling REV XL, extra large gitu kan. Tapi kelebihannya dibanding sama Wuling REV adalah dia bisa fast charging atau quick charging. Wuling REV nggak bisa fast charging. Jadi nggak cuma itu, tutupan charger ya juga ada dua, bukan satu. Jadi kurang lebih sama kayak Porsche Taycan. Ada di sebelah kiri. Ini buat yang fast charging, sama ada juga di sebelah kanan, itu buat yang charging biasa. Kita buka, ada di sini. Terus kalau kita turun ke bawah, kita bisa lihat kalau dia pakai pelek kaleng. Ya, pelek kaleng bukan pelek alloy. Dan ini tuh desainnya cuma dop doang, jadi cuma kayak klep, ditempelin aja begitu. Dan dia pakai ban dengan ukuran 185/60 R15 alias rata-rata buat sebuah subcompact hatchback. Dan ngomong-ngomong soal subcompact hatchback, mari kita bahas ukurannya. Jadi mobil ini ternyata ukurannya tuh lebih panjang daripada Honda Brio dan sedikit mendekati Suzuki Baleno atau mungkin Toyota Yaris Bapau. Dia nih panjangnya 3,95 meter. Ya kurang lebih lagi-lagi sama kayak Baleno atau Yaris Bapau. Terus kalau kalian ngolong nih ya, terutama di sekitar sini, kita bisa lihat kalau dia ada komponen-komponen kelistrikannya. Kayak misalnya inverter, motor listrik, dan kabel-kabelnya. Jadi sangat berbeda dengan Wuling REV meskipun teknologinya sama. Karena Wuling REV adalah mobil listrik berpenggerak roda belakang, kayak Honda i, tapi dia berpenggerak roda depan. Nah, mumpung tadi kan kita bahas soal posisi motor listriknya dan kawan-kawan, mungkin sekarang saat yang tepat buat kita bahas tenaga, baterai, dan kawan-kawannya. Jadi dia ada dua tipe. Ada tipe yang speknya lebih kecil, jadi dia tenaganya yang lebih kecil itu 41 tenaga kuda, baterainya 17,3 kWh dengan jarak tempuh sekitar 203 km. Nah, kalau kita naik sedikit ke yang tipe yang lebih atasnya, dia baterainya lebih gede, 31,9 kWh kWh dengan tenaga motor listriknya 68 tenaga kuda. Jarak tempuhnya juga lebih jauh, 333 km. Nah, buat yang tipe yang bawah tadi, yang baterai cuma 17-an, itu kurang lebih speknya sama kayak Wuling REV. Cuma pindah penggerak jadi roda depan. Sebelumnya kita harusnya mungkin bilang ya, kalau kita nggak bisa atau nggak boleh masuk ke bagian dalam mobil ini. Ini mobil masih spek China, makanya setir kiri. Tapi kita bisa lihat kalau ada beberapa perintilan di bagian interiornya yang sama kayak Wuling REV. Terutama di bagian setir, itu desainnya sama banget. Sama di pintu supir ada tombol buat smart access atau smart entry gitu ya. Jadi kita udah bisa nebak tipis-tipis nih, fiturnya apa aja. Dan kalau kita lihat siluet mobil ini dari samping, keinget Yaris Bapau atau Nissan March gak sih? Bentuknya bulat-bulat begini dan ada list chrome di bagian bawah jendelanya. Terus kalau kita lihat list chrome yang gue bilang tadi itu membelahnya tuh bener-bener di bagian bawah kaca sampingnya, bukan di bagian atas kayak mobil-mobil kebanyakan. Ini detail unik yang jarang gue lihat di subcompact hatchback di Indonesia. Kalau dibikin two-tone misalnya kayak bawahnya hijau begini terus atasnya putih atau hitam, pasti lebih keren. Dan kita bahas bagian belakangnya, kalau kalian ngelihat tuh dari sini persis, malah mungkin kalian melihat siluet Fiat 500 atau Fiat 500. Mirip loh dari sini, lihat dia ada defogger, cuma sayang gue nggak tahu kenapa mobil ini tidak punya wiper belakang. Oke, lampu rem, logo Wuling, dan gue tanya orang Wuling, ini artinya apa?
ternyata artinya adalah Wuling Pingko Bingo. Ini adalah nama mobil ini. Kalau yang sebelah sini tadi tulisannya Wuling Pingko, yang sebelah sana itu ternyata tulisannya adalah Sai GM Wuling. Nah, bener-bener ya, nama perusahaan itu bener-bener ditempel di bagian bagasinya. Lampu belakangnya juga udah full LED dan tematik ini. Semuanya bulat dari depan sampai ke lampu belakangnya. Dan ada garis LED yang kayak bentuk huruf J atau I gitu ya. Keren. Di sini juga ada sensor parkir dan ada kamera parkir di bagian belakangnya. Udah kelihatan ya. Tapi untuk pembukaan bagasinya itu ada tombol di bumper. Jadi bukan di pintu bagasinya, di bumper. Padahal di sini ada colokan ya buat kita buka pintu bagasinya. Tapi overall mobil ini bener-bener imut buat sebuah kelas subcompact hatchback. Kan kita biasa ngeliat kayak, wah ini agresif, wah ini sporty gimana-gimana. Kita udah jarang ngeliatnya seperti ini. Jadi kayak nafas segar gitu. Menyegarkan ngeliat desain kayak gini di kelas yang ramai, misalnya subcompact hatchback seperti ini. Ya, jadi gimana kesan pertama kita ngeliat si Wuling Pingko ini? Sebenarnya sih menarik ya. Jadi buat di kelas ini kita hampir nggak pernah ngeliat mobil subcompact hatchback atau seukuran subcompact hatchback dengan tenaga listrik. Mungkin baru ini. Dan desainnya itu benar-benar lumayan memikat dengan bentuknya yang gemes, detail-detail yang ciamik gitu ya. Dan tenaga listrik ya mungkin cocok buat orang yang nggak mau ketinggalan. Atau bahasa sekarang FOMO ya, fear of missing out. Nah, kalau misalnya nih Wuling menjual mobil ini di Indonesia sebagai abangnya Wuling REV, kira-kira menurut kalian berapa harga yang cocok? Apakah mungkin se-LCGC atau mungkin se-subcompact hatchback dengan spek kayak gini? Ingat, dengan bentuk gemas, interior juga mirip Wuling REV, tapi ingat, tenaga kecil. Tapi jaraknya lumayan, 203 sampai 333 km tergantung pilihan baterai. Menurut kalian, berapa harga yang cocok? Sampaikan di kolom komentar. Oke? Itu aja dari kita, thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.